warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Aku Nurul Aulia Unisa dengan NIM 24030160135. Dan aku Nailul Nadia dengan NIM 24030160134. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin tentang dua konsep yang sangat amat penting dalam masyarakat kita, yaitu tentang radikalisme dan moderasi beragama. Betul banget nih, kita mau bahas bagaimana kedua hal ini tuh muncul di dunia digital dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, sebelumnya kita definisikan dulu nih, apa itu radikalisme dan moderasi beragama. Radikalisme itu adalah proses di mana seseorang atau kelompok mengadopsi pandangan yang sangat ekstrim atau radikal. Nah, seringkali terkait dengan ajaran agama atau ideologi tertentu yang bisa berujung pada tindakan kekerasan atau intoleransi terhadap perbedaan. Sedangkan moderasi beragama itu adalah sikap yang mengedepankan pemahaman agama yang seimbang dan inklusif, yang mendorong kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Sikap ini menentang ekstremisme dan kekerasan, serta menghargai perbedaan keyakinan. Jadi intinya moderasi beragama itu mencari jalan tengah yang damai dan saling menghargai. Nah teman-teman, setelah kita tahu pengertian dari radikalisme dan moderasi beragama, kita mulai dari konten yang berpotensi radikalisme. Salah satunya adalah narasi yang beredar setelah insiden bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Dalam konten tersebut, ada pembahasan tentang bagaimana kelompok radikal memanfaatkan situasi pandemi untuk merekrut orang-orang dengan pemahaman agama yang ekstrim. Iya benar tuh, dalam narasi itu dikatakan banyak orang yang salah dalam memilih guru agama dan akhirnya terjebak dalam pemahaman yang keliru. Dan ini bahaya sekali teman-teman, karena pemahaman yang salah itu bisa bikin kita jadi orang yang terjerumus dalam ajaran yang radikal. Betul banget tuh, dan lebih parahnya lagi, penyebaran informasi seperti ini tuh masih sering kali terjadi di media sosial teman-teman. Jadi orang yang awalnya mungkin hanya ingin belajar agama, bisa aja tanpa sadar mereka tuh masuk ke dalam kelompok radikal yang intoleran. Itulah kenapa penting banget untuk kita bisa memilih sumber informasi yang tepat. Kalau enggak kan kita bisa terjebak dalam konten yang justru membawa kita jauh dari nilai-nilai toleransi. Nah, di sisi lain juga ada konten yang mengajarkan kita tentang moderasi beragama, seperti yang disampaikan oleh Habib Usaid Ja'far Al-Hadar dalam video berjudul "Ini Makna Toleransi Menurut Habib Usaid". Toleransi itu di pikiran dan di hati seseorang itu tidak ada batasnya. Orang akan berupaya toleran seluas-luasnya. Melalui apa? Senjata utamanya adalah cinta. Gue akan mencintai lo dengan hati dan pikiran gue sepenuhnya. Tapi sebagai seorang yang beriman dan berislam, sebagaimana lo sebagai seorang yang beriman dan beragama juga, itu punya loyalitas kepada agama lo yang menyebabkan relasi kita meskipun toleran itu harus ada batasnya. Di video itu, Habib Usaid menjelaskan tentang pentingnya hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam damai, sesuai dengan ajaran agama Islam. Bener banget, beliau mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menekankan bahwa perbedaan agama itu adalah bagian dari kehendak Tuhan yang harus dihargai, bukan untuk dipertentangkan. Ini tuh jelas banget pesan moderasinya, teman-teman. Nah, pesan seperti ini juga bisa mendorong kita untuk lebih inklusif, saling menghormati, dan menghindari sikap yang bisa memicu konflik. Kalau semakin banyak konten yang mengajak pada toleransi seperti ini, masyarakat kita pasti akan lebih harmonis dan damai kan? Betul banget nih, dan ini tuh sangat penting di dunia yang penuh dengan perbedaan ini. Moderasi beragama itu seperti landasan agar kita semua bisa hidup bersama dengan rasa saling menghargai meski punya keyakinan yang berbeda-beda.
Kalau kita lihat-lihat dari kedua contoh ini, jelas sekali dampak dari konten radikal ini sangat merusak ya teman-teman. Itu bisa menciptakan kebencian, kekerasan, dan intoleransi. Sedangkan konten moderat akan lebih membawa dampak positif dengan membangun masyarakat yang lebih toleran dan damai. Betul banget tuh, dalam dunia digital yang serba cepat ini kita tuh harus lebih bijak dalam memilih konten yang kita konsumsi. Kalau kita terus-menerus terpapar dengan konten radikal, lama-lama bisa mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kita. Nah, sebaliknya juga, kalau kita lebih banyak mencari dan menyebarkan konten yang mengajarkan pada moderasi, kita akan membantu menciptakan suasana yang lebih damai dan mengurangi potensi radikal dan meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama. Jadi teman-teman, kita tuh harus memilih-milih informasi yang kita konsumsi. Kita bisa ikut berperan dalam menjaga kedamaian dan persatuan. Konten yang kita lihat atau sebarkan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih hati-hati dalam memilih konten yang Wah, nggak kerasa ya Kak, kita ngobrolin ini yang ternyata seru banget. Padahal topiknya cukup berat juga ya. Nah, bener banget tuh. Topik ini cukup berat dan serius, tapi tetap penting untuk kita bahas. Apalagi sekarang semua orang bisa jadi target informasi dari berbagai arah. Betul banget teman-teman. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat ya buat diri kita sendiri. Nah, buat kamu yang udah dengerin sampai akhir, makasih banget ya. Semoga konten kita ini bisa membuat kita untuk pintar-pintar dalam memilih semua konten yang ada di media sosial. Bener banget. Dan jangan lupa selalu pilih konten yang mengajak pada kedamaian dan toleransi. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Bye-bye.